perhatiin video ini. Ini orang posisi pertama dari tengah. Dia sudah lari ke atas nih. Tuh, dia udah lari ke atas. Tuh, tapi terus dia ngezigzag ke bawah. Tuh. Tapi kalau kita perhatiin lagi ke belakang, ketika dia mau ke bawah, ini ada orang di depannya. Ini ada orang nih di depannya. Jadi mata dia, kepala dia tuh kayak arah ke serong sebelah sini. Terus kan dia lari tuh. Larinya nggak zigzag, tapi orang yang ini dia larinya lebih cepat lagi ke depan. Di video yang lain ini orang yang tadi udah selamat di Avan ini, di belakangnya ada yang dorong dan memiliki kesamaan dengan yang tadi. Orangnya dari sini, terus dia lari ke sini nih. Dia lari ke sini, ini orang nih dorong si Avan, terus sempet kepalanya ngelihat ke Avan nih. Tuh, dia lari ke sini, Avannya sudah jatuh. Di sini dia pakai baju yang sama, dalamnya putih, celananya putih, meskipun dia pakai kayak jaket ya. Orang mana yang mau demo pakai baju putih sama celana putih ya? Nah, ini ada video yang lain lagi nih. Depan kan ada yang zigzag lagi tuh, malah kameranya di atasin tuh, dinaikin ke atas. Jadi seolah-olah kayak kagak ada yang dorong dong, karena videonya naik ke atas. Terus habis itu ketika sudah fokus ke ojolnya ini, ke Avan, di posisi sudah jatuh, sudah yang nabrak juga sudah tidak kelihatan nabrak, dorong, nah terus ketabrak deh. Setelah si Avan yang ditabrak, ada 3 orang juga di depan yang pakai pakaian yang sama nih seperti orang yang zigzag tadi tuh. Di sini ada 1, 2, 3, sama-sama celananya putih-putih nih. Dan mereka pakai kayak sweater gitu. 3 orang pakai celana putih-putih, udah nunggu di depan. Menurut kalian ini kejanggalan atau kesengajaan? Woi, Mades, weh. Kira diserang guys, sama Parjo sama Parcok. Di mana? Anjing sumur gas air mata, guys. Fuck you, anjing! Woi, Mades, weh. Ayo, main. Ayo. Awak. Hah? Gas air mata, oi. Akhir ini kita selalu disuguhi dengan aksi-aksi anarkis, aksi-aksi perusakan fasilitas umum, dan aksi-aksi penjarahan yang tidak bertanggung jawab. Saya rasa aksi-aksi ini pasti tidak mungkin dilakukan oleh adik-adik kita mahasiswa, teman-teman kita ojol, dan masyarakat pada umumnya. Pasti ada yang memprovokasi, pasti ada yang menunggangi, pasti ada juga yang membiayai. Faktanya, pada tanggal 25 Agustus kemarin, demo berjalan dengan sangat lancar, damai, dan tidak ada anarkis. Tidak satupun ada pembakaran halte, tidak ada satupun perusakan fasilitas umum, tidak ada satupun perusakan gedung DPRD yang dilakukan di Makassar dan lain sebagainya. Namun,
Kerusuhan ini mulai muncul pada tanggal 28 Agustus. Bahasanya di situ terjadi bentrok yang tanggal 29 Agustus terjadi penabrakan mobil taktis Barakuda oleh Brimob yang menabrak seorang ojol Afan Kurniawan hingga menyeret beberapa meter dan akhirnya meninggal dunia. Tidak hanya itu, simpatisan yang dilakukan ojol juga luar biasa sehingga unjuk rasa terjadi lagi di tanggal 30 dan semakin memanas. Namun memanasnya mereka tidak sampai merusak fasilitas umum. Saya mendapatkan beberapa video ya. Di situ tiba-tiba ada orang yang mencurigakan tiba-tiba membawa bom molotov yang membakar fasilitas umum, termasuk kantor polsek itu sendiri, terus pembakaran di berbagai fasilitas umum itu. Dan yang paling mencurigakan, tidak mungkin aksi yang diniatnya damai hingga melakukan penjarahan di rumah-rumah salah satu anggota DPR ya. Ada Ahmad Syaroni, Nafa Urba, Eko Patrio, dan Uya Kuya yang menjadi sasaran amuk karena memang sebelumnya mereka mengeluarkan statement yang justru menyakiti hati rakyat, tidak memberikan permintaan maaf secara langsung di depan mereka, justru memberikan klarifikasi yang hingga saat ini rakyat juga masih kecewa. Tidak hanya di Jakarta, di Yogyakarta juga ada satu mahasiswa yang meninggal yang bernama Raya Sandy yang diduga di berbagai media mainstream disampaikan oleh bapaknya terjadi luka, adanya lebam-lebam di tubuh, terus adanya darah di kepala dan lain sebagainya. Ini apakah memang bentuk tindakan arogansi yang dilakukan oleh pihak aparat atau justru memang Sandy ini mengalami pelemparan yang tidak sengaja? Ini perlu bukti yang amat kuat untuk melakukan investigasi secara lebih mendalam ya. Tapi saya yakin mahasiswa itu tidak anarkis, mahasiswa itu tidak merusak fasilitas umum dan tidak melakukan keonaran. Saya yakin di balik ini ada orang yang ingin menjatuhkan Prabowo. Jika kita kompak, jika kita punya niat untuk menyatukan kekuatan, maka insya Allah PSI itu akan kuat mendukung Mas Gibran di tahun 2029 menjadi presiden. Harapan saya saat ini hanya pada Mas Gibran dan PSI. Jangan sekali-kali kecewakan saya dengan harapan. Karena harapan saya terhadap Bapak Prabowo sudah pupus. Saya tidak lagi percaya. Jangan coba bungkam suara saya, jangan coba suap saya. Jangan coba kalian ancam DJ. Jangan, ya. Karena saya tidak punya rasa takut secuil pun menghadapi kalian-kalian. Saya tidak punya rasa takut menghadapi hukum. Karena apa yang saya katakan, tidak ada yang melanggar hukum. Kalaupun saya menyuarakan untuk melengsarkan Prabowo Subianto, itu ada alasannya. Karena Bapak Prabowo membela koruptor. Presiden yang membela koruptor tidak layak untuk didukung. Tidak layak untuk memimpin NKRI.